Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Sari dalam pembelajaran tematik kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat sampah-sampah berserakan di mana-mana seperti pada gambar, baik itu di jalan raya ataupun di sungai? Ya, perhatikan anak-anak, gambar sampah-sampah berserakan di jalan raya. Selain mengganggu pemandangan, juga menimbulkan banyak penyakit. Ya, sampah yang menumpuk akan mencemari lingkungan dan pastinya merupakan sumber penyakit yang dapat merusak organ-organ pernapasan manusia. Nah, contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan itu antara lain: 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Mempersempit selokan untuk dimanfaatkan sebagai jalan. 3. Menumpuk sampah hingga menimbulkan lalat. 4. Membakar sampah di sekitar pemukiman. 5. Menggunakan pupuk berbahan kimia untuk tanaman. 6. Tidak melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. 7. Mencoret-coret dinding. Dan 8. Tidak mengikuti kegiatan di sekitar lingkungan seperti pemilihan ketua RT atau musyawarah bersama. Anak-anak, perhatikan gambar penumpukan sampah atau pembuangan sampah sembarangan dan mencoret-coret dinding atau tembok. Bagaimana ya jika sikap-sikap tersebut masih dilakukan terus-menerus? Apa akibatnya bagi lingkungan kita? Akibat tidak ada sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan. 1. Pencemaran lingkungan. Salah satu contoh pencemaran lingkungan adalah pencemaran udara. Pencemaran udara dapat dilakukan dengan membakar sampah, karena pembakaran menghasilkan asap yang dapat mengganggu pernapasan. 2. Sumber penyebaran penyakit. Membuang sampah sembarangan dapat menyebarkan banyak penyakit karena sampah yang berserakan membuat lingkungan kotor, dan lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyakit. Penyakit yang dapat ditimbulkan akibat lingkungan kotor diantaranya diare, demam berdarah, dan muntaber. 3. Meningkatnya kriminalitas. Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab seluruh warga. Salah satu sikap tanggung jawab terhadap lingkungan adalah mengikuti ronda malam. Ronda dapat mencegah kejahatan di lingkungan. 4. Banjir. Tidak membuang sampah ke sungai adalah tanggung jawab warga terhadap kebersihan selokan. Jika tidak ada tanggung jawab, maka sungai yang banyak sampahnya, apabila hujan, aliran air tersumbat dan menyebabkan banjir. 5. Aturan di lingkungan tidak berjalan dengan baik. Warga yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan mengakibatkan aturan tidak dapat berjalan dengan baik. Misalnya, ada pemilihan ketua RT, nah tidak ikut memilih. Nah, anak-anak, salah satu cara untuk menanggulangi sampah itu adalah melakukan daur ulang sampah. Apa itu daur ulang? Daur ulang sampah yaitu membuat sampah yang sudah tidak dipakai menjadi barang yang bisa dipergunakan atau bahkan mungkin bisa dijual.
Ya, contohnya apa saja? Yang pertama, ini ada menggunakan atau memanfaatkan bekas botol minuman itu menjadi sebuah celengan, ya, yang kita mungkin bisa cat atau bisa hias sedemikian rupa sehingga menjadi menarik. Yang kedua, masih sama dengan botol air mineral, kita gunakan sebagai pot tanaman, ya. Pot tanaman mungkin bagi kita, bagi ibu-ibu atau bagi wanita suka dengan tanaman. Kemudian yang selanjutnya ada gambar bunga yang terbuat juga dari botol air mineral yang kita konsumsi dan sudah tidak dipakai. Itu mendatangkan banyak manfaat, bahkan misalnya itu bisa kita jual. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar di bawah ini? Nah, di sini ada nelayan yang sedang menangkap ikan. Nah, di sini setelah nelayan menangkap ikan, itu kemudian hasil ikannya dibawa ke pelelangan ikan. Dan dari pelelangan ikan ini kemudian diantar atau dibawa ke pasar ikan. Kemudian dari pasar ikan dan dibeli oleh pembeli, kemudian dibawa ke rumah dimasak. Ikannya menjadi berbagai macam olahan. Nah, untuk nelayan menangkap ikan, pelelangan ikan, dan ikan diangkut ke kota, itu adalah kegiatan produksi. Nah, orangnya itu namanya produsen. Kemudian pasar ikan itu adalah distribusi, kegiatan distribusi. Nah, orang yang melakukan distribusi atau yang menyalurkan barang tersebut itu namanya distributor. Kemudian dari distributor ini dibeli oleh pembeli, dibeli oleh orang tua kalian ikan tersebut, kemudian nama orang tua kalian, ibu kalian dimasak menjadi berbagai olahan ikan. Nah, kegiatan membeli ini adalah kegiatan konsumsi dan pihak yang menghabiskan atau memakai hasil dari produsen tersebut namanya konsumen. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri, karena manusia itu disebut juga makhluk sosial. Manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi hidupnya. Manusia sebagai makhluk ekonomi berarti manusia senantiasa melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi melibatkan banyak orang. Seperti pada gambar, di sini ada Pak Tani. Ini namanya produksi. Kemudian setelah diolah menjadi beras, dibawa ke toko. Di toko ini namanya distribusi. Kemudian di toko ini dibeli oleh orang tua kalian dan orang tua yang lain. Nah, pembeli tersebut namanya konsumsi. Keberagaman jenis usaha dan kegiatan ekonomi tidak membuat masyarakat terpecah. Kita harus saling menghargai dan menghormati apapun bidang usaha mereka, sehingga akan tercipta suasana yang aman dan sejahtera. Saling menghormati kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi akan menciptakan proses pemasaran yang lancar sehingga semua pihak merasakan keuntungannya. Seperti di pasar, penjual atau pedagang sayuran keliling, pedagang bakso dan sebagainya. Ya. Demikianlah anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih telah melihat video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan sampai jumpa lagi untuk video-video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas tematik kali ini, anak-anak kerjakan buku tematik halaman 95. Ayo merangkum. Selamat mengerjakan.